Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Sudah masuk hari pertama untuk pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2024. Dan juga untuk pendataan KJMU ini adalah hari pertama ya untuk pembuatan akun dan mengisi data-datanya untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke KJMU-nya atau yang ingin mendaftar KJMU ya. KJP adalah Kartu Jakarta Pintar, sementara KJMU adalah Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini adalah sebuah program dari Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan bantuan sosial ke pendidikan ya, di sektor pendidikan melalui KJP dan KJMU. Nah ya, apakah di hari pertama ini, berarti ini kalau misalkan ditonton mungkin udah hari kedua atau hari ketiga ya untuk teman-teman atau warga sekolah yang baru menemukan. Apakah ada kendala? Banyak ya, mungkin juga sudah banyak yang pada ngumpulin berkas ya. Pertanyaannya muncul adalah ketika berkas ini sudah diberikan ke warga sekolah, kan warga sekolah udah pada tahu tuh ya syaratnya apa, kemudian yang paling utama adalah terdaftar di dalam DTKS. Nah, pada sudah ngecek di Siladunya dan biasanya dituker ya. Jadi banyak metodenya sekolah masing-masing gitu kan. Ada yang menggunakan Google Form, kemudian ada yang harus mengantarkan berkasnya ke sekolah. Itu metodenya sekolah masing-masing, mekanismenya sekolah masing-masing. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya dibalikan ke sekolahnya masing-masing, enaknya bagaimana gitu ya. Nah, pada saat DTKS sudah dicek semua, warga sekolah udah oke semua gitu kan, terdaftar ada di dalam Siladunya, ada yang menukarnya dengan formulir. Jadi kalau misalkan ngasih ini itu baru dikasih formulirnya untuk mengusulkan gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan Google Form, mereka upload hasil buktinya, kemudian nanti dikasih link untuk download sendiri berkas-berkasnya. Nah, setelah diisi ternyata di situ juga banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan warga sekolah gitu kan. Sebenarnya kan ngisi formulir KJP ini udah sering ya, tiap 6 bulan sekali pasti ngisi gitu. Tapi masih aja banyak yang timbul pertanyaannya ketika kira-kira nih Mas yang diisi alamatnya saya berbeda, saya menggunakan alamat yang mana nih gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, materainya berapa nih? Aduh, ya ini urusan klasik sebenarnya gitu kan. Cuma ternyata di bawah ini ramai gitu kan. Ramainya apa? Ramainya keterlaluan gitu kan. Ntar Mas Eka akan bahas ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi seputaran tentang KJP-nya. Isi formulirnya itu seperti apa sih? Kemudian yang diisi itu apa aja? Kemudian alamatnya kalau berbeda menggunakan alamat yang mana? Nah, tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channel Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, sebelum kita lari ke formulir, Mas Eka sedikit menyinggung nih ya perihal pendataan yang berada di sekolah gitu kan. Ada teman-teman atau para warga sekolah yang bilang, enakan di sekolah sono menggunakan metode lama gitu kan. Metode lama tuh metode konvensional gitu ya, harus mengumpulkan berkas dengan CD RW gitu ya, di-upload, di scan di tukang fotokopi, kemudian dimasukkan di dalam CD, nanti diantarkan ke sekolah gitu ya. Ya, itu mungkin metode-metode yang masih digunakan oleh para warga sekolah ya, oleh teman-teman di sekolah ada ya. Itu udah lama dilakukan dari tahun 2015, sekarang di 2024, artinya udah hampir kurang lebih mau 10 tahun tapi masih menggunakan cara-cara seperti itu gitu kan. Salah? Enggak ada yang salah gitu kan. Mungkin sekolah enaknya seperti itu ya, silakan gitu kan. Ada juga sekolah ya, banyak juga sekolah-sekolah atau teman-teman di sekolahan itu yang sudah mulai melek atau simple gitu ya, menggunakan platform-platform yang mudah diakses, kemudian memberikan kemudahan untuk warga sekolahnya seperti menggunakan Google Form gitu ya, tinggal ngupload aja menggunakan handphone, dia tidak perlu lagi scan-scan kemana-mana, menggunakan handphonenya bisa gitu kan. Permasalahannya dari tiap metode ini punya kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang menggunakan Google Form, pertanyaannya adalah apakah warga sekolahnya sudah siap dengan menggunakan seperti itu gitu ya, karena banyak juga warga sekolah yang justru nggak ngerti gitu kan, padahal diajak untuk lompat agak lebih jauh ke teknologi yang lebih
enak lagi gitu kan. Dia nggak perlu repot-repot kemana-mana, cukup dari rumah, dan juga nggak perlu izin-izin kerja gitu ya dengan menggunakan Google Form. Tapi masih banyak yang bingung ya, mungkin butuh proses belajar, mungkin dia masih nyaman dengan metode-metode yang zaman tahun 2015, 2016 menggunakan berkas dikumpulin terus datang ke sekolah. Nah, yang berkas dikumpulkan datang ke sekolah juga mempunyai kekurangannya gitu kan. Kekurangannya apa? Ya nanti pihak sekolah harus menginput lagi gitu kan, mengetik lagi. Sementara kalau yang dari Google Form kan itu sudah data sudah ada, kita tinggal kopas-kopas aja gitu kan. Bekerjanya jadi lebih simpel. Semuanya punya metodenya masing-masing. Mungkin yang menggunakan metode kumpulin berkas karena SDM-nya kurang atau fasilitasnya kurang di sekolahan. Sementara kalau yang sudah menggunakan Google Form, mungkin SDM-nya memang sudah mahir di bidang tersebut, kemudian dia memiliki akses yang lebih baik daripada sekolah yang belum menggunakan hal tersebut gitu kan. Seperti kayak Google Form itu kan punya kapasitas ya kan, drive-nya. Mungkin drive-nya masih menggunakan drive yang free, yang tidak berbayar, yang hanya 15 GB, yang ketika nanti teman-teman mengakses semua, dia tidak bisa gitu kan. Sementara teman-teman yang menggunakan Google Form mungkin sudah menggunakan akses yang lebih berbayar gitu kan. Size-nya lebih besar lagi sehingga bisa menampung itu semua. Nggak ada yang salah ya, tinggal bagaimana warga sekolahnya beradaptasi. Kalau memang sekolahnya menggunakan teknologi, maka warga sekolahnya wajib mengikuti untuk beradaptasi dengan teknologi. Karena kita nggak tahu apakah nanti di tahun 2024 tahap 2 itu, apakah nanti KJP itu akan daftar langsung menggunakan web gitu kan, seperti KJMU gitu kan. Kita nggak tahu, mudah-mudahan sih seperti itu gitu ya. Nah, kalau nggak belajar dari sekarang, nanti warga sekolahnya sendiri yang bingung. Oke, kita langsung ke pembahasan, yaitu formulir. Formulirnya itu ngisinya bagaimana sih Mas Eka? Nah, ini ya Mas Eka, sebentar. Untuk formulir itu kan seperti ini ya. Nah, di situ ada formulir kelengkapan data KJP Plus ya, calon penerima KJP Plus. Formulirnya itu diisi oleh warga sekolah ya. Isinya itu pertama ada data pribadi kan ya. Nah, data pribadinya itu diisi NIK, nomor kakak, kemudian nama, jenis kelamin. Nah, ini udah biasa lah. NIK berarti diisi dengan nomor induk kependudukannya. Nomor kakak diisi dengan nomor kependudukan kartu keluarga. Nomor kartu keluarga. Ini jangan sampai salah ya. Takutnya ketuker, NIK-nya dimasukin nomor kakaknya dimasukin NIK. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah kan alamatnya. Alamatnya ini menggunakan alamat yang mana Mas Eka gitu kan. Saya ini tinggal berbeda dengan alamat kartu keluarga, maka gunakanlah kartu keluarga saja untuk acuan mengisi form ini. Nah, nanti bisa juga melampirkan kartu keluarganya kan ya. Nah, nanti itu biasanya di form KJP-nya atau di sistem itu nanti ada pilihan alamat itu sesuai domisili atau sesuai kartu keluarga. Nah, kalau di form ini sepertinya tidak ada gitu, tapi kalau di sistem nanti ada pilihannya. Maka para warga sekolah acuannya adalah kartu keluarga saja mengisi di sini, karena nanti takutnya ketika disinkronisasikan dengan Dukcapil datanya malah tidak sinkron gitu kan, atau datanya tidak ditemukan, malah nanti KJP para warga sekolah bermasalah. Jadi ini sangat penting untuk formulirnya itu diisi sesuai dengan kartu keluarganya saja alamatnya ya. Dari mulai alamat, RT RW, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, itu semuanya disesuaikan dengan kartu keluarga saja. Kemudian itu kan tadi biodata siswanya, data pribadi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada data wali. Data wali ini diisi kalau yang penerima sebelumnya dia sudah menerima buku tabungannya atau penerima KJP sebelumnya, silakan isi sesuai dengan yang ada di buku tabungannya. Kalau di situ terteranya QQ-nya nama ibunya, maka silakan isi nama ibunya. Tapi kalau misalkan di situ QQ nama orang tua bapaknya atau nama bapaknya atau nama ayahnya, silakan isi nama ayahnya. Jadi data wali ini yang nantinya akan digunakan sebagai yang terlampir di buku QQ-nya ya. Jadi jangan sampai salah nih, takutnya di sini dapat data wali nama bapaknya, padahal bapaknya kerja di luar kota. Takutnya nanti pada saat pengambilan ATM, KJP dan buku tabungannya, pada saat pendistribusian ambilan untuk yang baru gitu kan, orang tuanya sedang tidak ada gitu kan, atau keluar kota atau di luar negeri. Nah, ini agak repot. Jadi pastikan benar data wali ini adalah nantinya tertera di QQ atau di buku tabungannya itu orang yang memang bisa setiap waktu ada gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat pengambilan undangan ternyata malah nggak ada. Nomor KTP, NIK itu data walinya semua sama, alamat juga diisi sesuai dengan kartu keluarga aja. Nah, di sini kan ada tuh ya alamat gitu kan.
kecamatan, kemudian RT RW provinsi dan lain-lainnya itu diisi juga. Kemudian setelah itu di halaman yang ketiga ada kontak darurat. Nah, kontak darurat ini silakan isi ya, baik itu yang di keluarga dalam satu kakak ataupun yang di luar kartu keluarga. Itu boleh diisi di situ ya. Nama yang bisa dihubungi siapa selain walinya gitu kan. Misalkan adiknya atau omnya atau tantenya atau kakeknya atau siapanya, silakan diisi. Kemudian nomor identitasnya dimasukkan atau NIK-nya, masukkan juga hubungannya apa di situ. Kemudian alamatnya sesuai dengan kontak darurat tersebut gitu ya. Kalau misalkan kontak darurat alamatnya berbeda ya kasih alamat yang kontak daruratnya gitu. Misalkan dia tinggalnya di Jakarta Barat, ternyata untuk kontak daruratnya itu omnya tinggal di Jakarta Selatan, maka alamatnya gunakan alamat Jakarta Selatan gitu ya. Itu untuk formulirnya warga sekolah. Jadi untuk warga sekolah sekali lagi ini sangat penting. Karena apa? Karena nanti kaitannya dengan alamat. Kemudian untuk yang baru itu nanti kaitannya QQ-nya. Jadi benar-benar pastikan isinya dengan teliti dan cermat agar tidak salah. Karena kalau misalkan salah nanti banyakan ya. Ketika sudah diisi memang sudah diverifikasi kemudian salah nama, salah satu huruf. Nah, itu nanti akan repot di pengambilan buku tabungan pada saat nanti pendistribusiannya. Biasanya kalau misalkan ada yang seperti itu nanti di pending tuh ya, di pending atau disingkirkan dulu atau dipisahin dulu, diperbaiki dulu. Jadi agak lama lagi kerjanya, jadi berkali-kali. Jadi pastikan formulirnya diisi dengan sesuai data yang benar-benar para warga miliki. Kemudian selain itu, nah ini yang paling banyak ditanyain sama warga sekolah ya. Materainya berapa sih Mas Eka? Bingung, tiap sekolah tuh materainya beda-beda gitu kan. Sebenarnya materainya berapa sih gitu kan? Ada yang materainya 3, ada yang materainya 4, ada yang materainya 2, ada juga yang materainya 1, ada yang nggak pakai materai gitu kan. Terus ada yang disuruh langsung ditempel, ada yang katanya cuma dilampirin doang, ada yang nggak boleh ditempel sama sekali semuanya, pokoknya ditaruh aja gitu kan, nanti itu urusan sekolah gitu kan. Ini sebenarnya gimana sih gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari surat pernyataan berikut ini, nah di situ ada surat pernyataan ketatan pengguna KJP Plus. Mas Eka bacain ya, di format 6 ini langsung dari Pemkot Open ya. Dalam rangka penggunaan KJP Plus bla 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 bla. Nah, di situ diisi nama peserta didiknya, sekolah, kelas, nama orang tua, alamat rumah sesuai dengan kartu keluarga. Yang pertama, bersedia membelanjakan KJP Plus untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu sekolah. Jadi kalau misalkan dibelanjakan hal-hal yang lain nggak bisa. Setiap bulan melaporkan penggunaan KJP Plus secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab ya. Apabila melanggar hal-hal yang telah yang saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dana penghentian KJP Plus-nya. Jakarta, tanggal berapa ditandatangani. Nah, di situ mengetahui orang tua walinya nama lengkap, terus penerima bantuannya siapa. Contoh, misalkan nama orang tua walinya Mas Eka gitu ya. Penerima bantuannya Nur Arifin. Materainya di tengah, satu ditempel, ditandatangani oleh orang tua walinya, kemudian ditandatangani juga oleh penerima bantuannya. Bagaimana untuk yang jenjang SD, Mas Eka? Kalau untuk yang jenjang SD kan anaknya nggak bisa tanda tangan ya udah orang tuanya aja tanda tangan dua-duanya di situ nggak apa-apa. Tapi kalau yang di jenjang SMP dan SMA kan sudah pada bisa tanda tangan tuh, atau di kelas 4, 5, 6 anak SD juga udah pada bisa tanda tangan, silakan tanda tanganin aja nggak apa-apa. Tempel langsung materainya di situ sesuai dengan surat pernyataan yang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan materainya 4, materainya 5, ya coba ditanyain deh sekolahnya. Mas Eka juga bingung tuh ya jawabnya. Sementara di sini kan surat pernyataannya 1 gitu ya. Buat BA Mas Eka, berita acara, di berita acara itu setahu Mas Eka tidak ada lampiran materainya ya. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, itu nggak ada tertulis materai di situ gitu kan. Tapi kalau misalkan disuruh nempelin materai ya berarti kan cukup 2 dan wajib ditempel gitu kan. Logikanya kan seperti itu, nggak dilampirkan gitu kan. Kalau dilampirkan Mas Eka kurang tahu buat apa sih. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada coba dong tanya dijawab di kolom komentar. Kira-kira misalkan materai lebihnya itu buat apa gitu kan, tidak dilampirkan itu buat apa gitu. Itu masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya gitu kan. Banyak yang nanyain ke Mas Eka juga. Mas Eka juga nggak bisa jawab apa-apa gitu. Itu untuk surat pernyataan ketatan penggunaan KJP Plus gitu. Jadi clear ya masalah pertanyaan materainya berapa sih, setiap sekolah itu beda-beda. Ya coba ditanyakan ke sekolahnya masing-masing. Aduh, kalau nanya vokal ke sekolahnya nanti ditandain Mas Eka gitu kan. Ditandain kenapa? Ditandain katanya bawel, tinggal bayar doang aja
itunya, ya nggak apa-apa, haknya kita bertanya gitu kan. Sama halnya ketika kayak kita bertanya kenapa DTKS kita tidak masuk gitu kan. Kenapa kalau DTKS-nya tidak masuk itu getol nanyanya gitu kan, atau KJP itu tidak terdaftar getol banget nanyanya. Tapi ketika ada hal-hal yang memang ini kenapa ya, padahal di situ cuma satu, kok dipintain 3 tapi nggak berani menjawab, nggak berani bertanya gitu kan, dengan dalih takut dikucilkan. Berarti kan membiarkan yang tidak baik, untuk itu dia diam saja, jadi aneh gitu ya. Oke, jadi tanya aja ke sekolahnya masing-masing. Kalau misalkan bisa menjawab peruntukannya, misalkan ya ini 3 peruntukannya buat ini, ya nggak apa-apa, silakan gitu, is okay gitu kan, selama tidak membentur aturannya nggak apa-apa gitu kan. Terus surat permohonan KJP Plus. Nah, untuk surat permohonan KJP Plus ini ya seperti ini kan ya. Di situ yang bertanda tangan di bawah ini namanya, berarti nama ini ya, nama orang tuanya, kemudian bawahnya baru data peserta didiknya. Ya, itu semua diisi semua, nama, alamat sesuai dengan kartu keluarganya, kemudian ditandatanganin, dan di sini tidak ada materai. Jadi yang ada materai itu hanya di surat pernyataan ketatan penggunaan KJP-nya saja gitu kan. Cuma 1 lembar itu aja gitu kan. Kalau di berita acaranya diminta untuk ditempelin materai, ya berarti cuma 2 kan itu. Tapi kalau misalkan ada sekolah yang minta 3, 4, 5, ya masih kan nggak tahu ya. Tidak bisa menjawabnya karena itu ranahnya sekolah masing-masing. Jadi seperti itu para warga sekolah, perihal mengenai alamat yang digunakan, kemudian jumlah materainya berapa gitu ya. Ini banyak banget ya, terutama di TikTok gitu. Di TikTok itu lebih lebih terbuka gitu ya, lebih berani, lebih vulgar gitu ya. Ini sekolah saya bayar nih, sekolah saya begini. Mungkin menanyakan ke sekolahnya nggak berani gitu, sehingga bertanyanya ke Mas Eka gitu. Padahal Mas Eka pun bukan siapa-siapanya sekolahan gitu, tapi ya kalau memang sesuai aturannya Mas Eka akan jawab sesuai aturannya. Tapi kalau memang bukan ranahnya Mas Eka, silahkan ditanyakan lagi ke sekolahnya fungsinya untuk apa gitu ya. Tanyain aja baik-baik gitu kan. Nggak mungkin juga sekolahnya bakal ngomel-ngomel kok gitu kan. Kalau ditanyain kan baik-baik kan enak ya gitu kan. Ini untuk apa gitu. Ini untuk ini Bu, kan dijelasin kan enak. Tapi kalau misalkan ada yang memang ini untuk apa, ya udah sih lu tinggal ikutin aja, bawel banget. Nah, gitu kan. Bingung kita juga tuh kalau kayak gitu ya. Jadi untuk para warga sekolah, gunakan kartu keluarganya untuk pengisian formulir yang sudah dimiliki oleh para warga sekolah. Jangan sampai datanya salah. Kemudian kalau misalkan di sekolahnya ada yang aneh-aneh, ada yang unik-unik, ya tanyain aja ke sekolahnya ya. Ngomong baik-baik gitu kan. Kalau memang ke yang bersangkutan tidak bisa diajak untuk komunikasi, coba ke pimpinannya ya. Di situ kan ada bapak ibu kepala sekolahnya, tanyakan ya kan gitu. Terus kalau memang ternyata dari pimpinannya juga tidak bisa memberi jawaban, ya boleh ditanyakan ke kasih pendidikannya di kecamatan ya kan. Ditanyakan kenapa sih ini tiap sekolah berbeda-beda ininya, ya silakan ditanyakan aja, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ada komunikasi baik-baik, tidak langsung serta-merta bla 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 gitu kan. Kalau memang ada yang unik-unik gitu ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke warga sekolah lainnya, agar warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.